Dulu dia dikenal sebagai biangnya bolos, anak yang lebih hafal jadwal buka warnet daripada jadwal pelajaran sekolah. Namanya Riko, anak kelas 11 SMA yang orang bilang pintar sih, tapi malasnya kebangetan. Bagi Riko, sekolah itu cuma formalitas. Setiap pagi dia datang, dan siangnya lenyap entah kemana. Guru-guru sudah hafal wajahnya, tapi sudah malas menegur. Teman-temannya kagum, tapi juga bingung. Kok bisa seenak gitu hidup? Riko bukan anak dari keluarga berada. Dia tinggal bersama ibu dan adik perempuannya, Dina, kelas 3 SD. Ayah mereka sudah lama tiada. Ibunya banting tulang, buka warung kecil, pagi sampai malam. Tapi Riko seperti tak peduli. Pulang sekolah pun kadang larut. Ibunya lelah, tapi tetap menyambut Riko dengan nasi dan sayur seadanya. Dan Dina kecil selalu menunggu kakaknya pulang. Bukan buat minta jajan, tapi karena satu-satunya kebahagiaannya, ya cuma Riko. Sampai suatu sore, Riko pulang lebih awal karena warnet langganannya mati lampu. Dia masuk rumah tanpa suara, dan saat berjalan ke dapur, ia mendengar adiknya sedang video call dengan temannya. Dengan suara riang, Dina bilang, "Aku pengen kayak Kak Riko deh kalau gede. Gak pernah stres sekolah, bisa bolos kapan aja." Langkah Riko terhenti. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak tahu kenapa, tapi kalimat polos itu menampar keras. Malam harinya, dia melihat Dina mengerjakan PR sambil mengantuk. Lalu berkata kecil, "Kalau besar nanti, aku gak mau terlalu capek kayak ibu. Aku mau kayak kakak aja." Riko menangis diam-diam. Bukan karena sedih, tapi karena dia sadar dia sedang mendidik adiknya untuk gagal. Besok paginya, Riko duduk di kelas. Ia di dalam kelas, duduk paling depan. Guru kaget. Teman-temannya saling bisik-bisik. Tapi Rio cuek. Hari-hari berikutnya, dia terus datang, terus belajar, membaca buku-buku yang dulu hanya jadi ganjalan tas. Dia bahkan minta tolong ke Dimas, siswa perangkat 1 yang dulu sering dia ledekin. Dan Dimas tanpa banyak tanya mengajarinya dengan sabar. Tapi perubahan itu tak selalu mulus. Beberapa teman lama mulai mencibir.
cie Riko tobat. Pasti ada cewek yang bikin semangat ya. Udahlah, lo gak bakal nyusul yang udah dari dulu pinter. Riko sempat terguncang. Tapi malam itu Dina menyelipkan secari kertas ke meja belajarnya. Di kertas itu ada gambar anak laki-laki pakai toga dan tulisan kecil, "Aku mau jadi seperti Kak Riko yang sekarang." Tangis Riko pecah. Kertas itu diremasnya lembut. Lalu ia dekap, seperti janji dalam diam. Ujian akhir semester pun datang. Riko belajar siang malam. Ia bukan lagi Riko si pemalas, tapi Riko yang rela mengorbankan waktu main demi masa depan. Tapi saat hasil nilai keluar, Riko gagal di satu pelajaran, matematika. Nilainya di bawah KKM. Riko merasa hancur. Dia merasa perjuangannya sia-sia. Dia duduk di musola, menatap langit-langit kosong. Tapi tiba-tiba namanya disebut di pengeras suara sekolah. Penghargaan siswa dengan peningkatan prestasi terbesar dan kontribusi positif di kelas diberikan kepada Riko. Seluruh siswa menoleh. Guru-guru tersenyum, dan Dimas, teman yang mengajarinya, berdiri dan bertepuk tangan paling awal. Riko pulang membawa piagam. Di rumah, dia memeluk Dina. "Maaf ya, kakak dulu salah. Jangan pernah tiru kakak yang dulu." Dina menjawab sambil tersenyum kecil. "Tenang aja, aku cuma mau jadi kayak kakak yang sekarang." Kadang yang menyadarkan kita bukan guru, bukan hukuman, tapi satu kalimat kecil dari orang yang paling percaya pada kita. Karena hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang sadar, lalu bangkit, dan tidak menyeret orang yang ia sayangi ke dalam jurang yang sama. Jangan menunggu sempurna untuk menjadi panutan. Like, komen, dan subscribe ya kalau kalian suka video ini. Semoga cerita ini bisa menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.